I think gue bisa bilang lu sama gue sama mungkin Maxi ya. At that time we are the first who does private dining and pop up. Those days days are great days. Sama-sama you do a consultant, gue do a consultant, you do a pop up, I do a pop up, right? Gue inget banget dia satu-satunya chef pop up di bioskop, guys. Yoi. Chef Nando, ini banyak sekarang jumlah chef partner meningkat pesat nih. Style-stylenya tuh sekarang unik-unik. Gimana lu liatnya? Sebetulnya semua ini bagus ya, apalagi buat Jakarta. Gue selalu percaya kok about chef driven. Bar Luka is one of the example. Is my own food. Gak ada template. Gue ganti menu setiap 3 hari sekali, 4 hari sekali. Gue gak bakal ditegor sama gue punya partner kan. Kalau di core kan gak bisa. Gue ganti sop buntut menjadi garang asanya, gue dimarahin men sama customer. Ditanyain, ditowel-towel. Kamu kenapa ganti makanan? Ini gimana gitu. Kita ngomongin kenapa lu mau masuk kitchen lagi. I owe to those people lah. I mean banyak orang kayak deket-deket gue ngomong sama gue kan, lu tuh sebetulnya masih chef atau udah sebagai cyclist? Cyclist. Gue ketemu lu, gue lagi bawa sepeda gue terus kayak kan? Ngapain lu betulin sepeda padahal jam 12 tuh. Iya, enak juga nih. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini my old friend Chef Fernando Sindu, chef partnernya Union Group di Cork and Screw brand. Dia akan sharing pengalamannya nih yang menurut gue sangat menarik buat dibahas. Jadi kita udah tahu ya kalau misalnya kalian buka bisnis, apalagi di restoran, itu nggak semuanya 100% sukses dari awal langsung ramai semuanya senang. Bahkan kebanyakan itu harus dikulik terus konsepnya, diperbaiki servis dan produknya hingga bisa berkembang. Tapi apa sih yang harus kita lakukan kalau suatu konsep restoran yang kita pikirin mati-matian ternyata nggak works, nggak cocok sama market, jadi keuangannya sulit. Apakah kita harus ganti konsep? Apakah harus stay true to the identity dan nggak ganti apa-apa dan tetap dengan idealisme kita? Nah, Chef Fernando Sindu itu lagi take over tempat yang namanya Bar Luka yang tadinya konsepnya natural wine bar dan European bites sharing food. Nah, ini mau dijadiin Spanish influence restoran. Dia udah masak beberapa makanannya seperti paella dan ada eclair dari keju yang enak banget, dan juga dia akan sharing pengalaman dia bagaimana konsep ini bisa lahir gitu. Oke. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Regency Radio di Instagram dan di TikTok. Now please welcome Chef Fernando Sindu. Enjoy the show. Hello brother. What's up bro? Thank you for coming. Long time no see. Biasanya guys gue ketemu Chef Nando karena kita sama-sama sibuk itu. Gue lagi nongkrong di Bamihan, Chef Nando lagi mau benerin sepedanya karena sebelahnya bengkel sepeda. Apa kabar men? Baik. Lu sekarang lagi sibuk di Bar Luka? Ya. Yes, yang baru rekonsep. Ya. And makanannya jauh lebih proper nih di depan kita ada makanan super nice selection of Spanish food and tapas. Ya. Coba bro, please do the honor bro. Ini first time ever nih Regency Radio podcast studio ada yang chef travel di sini nih. Oh my god. Have to make it rain. So ini kebetulan baru dapat travel dari Perigord. Jadi kita generous. Thank you bro. Thank you bro. Ini paella apa nih bro? Jadi di Bar Luka itu we have paella del dia. Jadi setiap hari itu paella berubah-ubah. Jadi we have a seasonal paella every day. Tapi biasanya cuma ada 3 yang kita rotate. Satu itu seafood paella atau mariscos. Satu lagi negra, which is the black squid ink paella. Dan terakhir ini sebetulnya nggak terlalu common, tapi is the duck paella. Duck paella with a foie gras, optional, and then karena lagi seasonal si black truffle-nya, maka gue kasih black truffle. Mantap, nih ada selection of charcuterie and cheese. Ya. Ini eclair pakai hamon. Yes, jadi ini eclair di dalamnya kita injek sedikit sama manchego cream. Jadi very Spanish. And biasanya kalau eclair kan manis kan. Jadi kita bikin asin. And then di atas we put Iberico paleta. Oke. Dan ini charcuterie. Yes, hopefully. Thank you man. Thank you. Oke, sebelum kita masuk ke Bar Luka nanti, you are the chef partner
of Union Brand. Kesibukannya apa aja? Jadi gua join Union Group itu di 2015 dengan restoran Benedict. I'm sure you know. Yes. And then dari Benedict, maka gue disuruh megang Cork and Screw. And then after Cork and Screw, now of course I handled Baruka. Cork and Screw kita ada tiga outlet juga kan. Tapi lu tuh masuk udah jadi langsung chef partner? Waktu masuk pertama kali partner di Benedict Restoran. Oke, langsung jadi partner seperti kayak chef-chef sekarang banyak nih kan? Partner-partneran gitu. Partneran. Tapi lu udah mulai itu dari sebelumnya Benedict ya? Iya, 2015 udah Benedict udah sebagai partner dari Benedict Restoran. Tapi kan pada waktu itu kan Union Group belum terjadi satu menjadi satu. Masih kayak masing-masing brand itu mempunyai partner banyak kan. Cuman di 2019 mereka menggabungkan semua menjadi satu. Maka gue masuk sekarang menjadi partner the whole group di dalamnya. Berarti mainly sebelum Baruka ini Cork and Screw? Sebelum Baruka ini banyak kan, handling Cork and Screw ada 3 kan. Yes, di PP, PI, dan Senayan, Country Club Senayan. Very successful brand. Thank you. Tugas lu apa di sana di Cork and Screw mainly? Kan udah berjalan men, brandnya tuh udah jadi banget, ya kan, sukses. Nggak perlu ada event aja udah rame, susah mau booking. Kayak gitu dong. Gitu kan. Kesibukan lo apa aja bro di sana bro? Jadi kesibukan gue sebagai chef partner itu memanage restoran itu, of course anak-anak gue harus di-develop, itu satu. Kedua, gue harus meng-create menu dan juga membawa Cork and Screw ini untuk masih relevan di zaman sekarang ini mesti ngapain gitu. Jadi betul. the menu is basically handled by me mostly. Tapi gue bisa bilang sih Ray, gue sangat bersyukur mempunyai anak-anak buah yang hebat menurut gue. Ya salah satunya juga sekarang JJ pernah kerja malu juga dulu. Betul. So she's basically my second hand girl, sorry. Yes. Dan dia sekarang yang udah memaintain tuh restoran. Jadi kalau lo bilang sama gue kerjaan gue apa, sebetulnya kerjaan gue secara chef udah nggak terlalu banyak secara masak. Di dapur. Udah nggak ada. Dan itu yang membuat gue sempat bertanya di 2024, what should I do next? That was the question. Lu pasti udah lama banget nggak service, apalagi di line ya? Iya, lama exactly. banget. Gitu. Udah lama. Jadi agak ada kangennya sampai mempertanyakan diri sendiri juga gitu. Kan balik lagi kita. Gue masih chef gak sih gitu? Iya, ada lah. Gue juga sekarang mulai sering nanya itu. Orang kan manggil gue chef ya. Masih chef gak ya? Lu must be very excited dong ada project Baruka ini kalau gitu. Iya, jadi cukup excited. Sebetulnya the pinnacle adalah kemarin kan gue ke Spain tuh 1 bulan hampir. Iya, jadi gue baru jalan-jalan ke Portugal, Spain. Kebetulan gue ketemu sama bekas my chef, executive chef di New York, di restoran gue namanya Boqueria. Spanish. Ya. So he was the head honcho in Boqueria New York. Jadi waktu gue di Boqueria zaman bahla ya 2000 2010, 2011, 2012 gue di sana. Gue itu kerja sama ini orang namanya Chef Mark Vidal. Nah dia ini was the executive chef for Boqueria. Pada waktu itu cuma ada 2 outlet kita. Di Boqueria cuma ada 2, ada di Soho sama 28th Street di New York gitu. Nah, cuman setelah pada waktu itu dia si ownernya ini mau membuat Boqueria besar. Ya, singkat kata sekarang Boqueria udah ada hampir 15 outlet. Wow. Ya, so basically it become different lah. Become not like a chef driven restaurant tapi lebih kayak copy and paste. Yes, template gitu kan. Nah, jadi waktu gua ketemu dia nih di Spain, gua ngobrol sama dia, gua bilang sama dia, "Lu sekarang ngapain?" Karena gua udah lama gak ketemu kan. Kebetulan dia lagi di Spain. Terus gua bilang, "Gua tinggal di Barcelona sekarang. Gua punya 7 properti di kota Barcelona, gua siasain sebagai R&B." Terus gua nanya, "Loh, sekarang lu udah gak jadi chef partnernya Boqueria?" Gua bilang, "Gua masih sebagai silent. Cuman gua udah gak kerja di situ lagi." Gua bilang, "Kenapa?" Gua bilang, "I'm burnt out." Nah, Make sense ya. Of course karena udah jadi template dia bla 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 kan. Ada bosennya sih. Betul. Jadi waktu gue di sana gue ngobrol sama dia, gue bingung juga tuh. Nah pada waktu kan Baruka belum ada di kepala gue tuh. Gue masih ngurusin Cork kan. Terus gue mereflek diri gue sendiri kan. Dan pada waktu gue sempat ngobrol sama istri gue. Gila si Mark ya udah kayak sampai punya 15 outlet makanannya sama gitu, dia kok bisa tiba-tiba burn out. Nah istri gue bilang ya mungkin dia bosan kali menjalani seperti itu. Nah terus gue dalam perjalanan pulang mulai mempertanyakan diri gue gitu. Ini baru aja makanya recently kan. Jadi kayak gue mempertanyakan. Iya dengan brand lu Cork and Screw. Iya Cork and Screw udah settle kan. Makanya gue bilang what should I do next gitu. Nah kebetulan waktu sampai di Jakarta tiba-tiba one of my partner nawarin gue, chef Baruka kan lagi sering bikin pop up kan. Dia tanya, "Lu mau nggak pop up di Baruka? Masak makanan Spain itu kan baru balik." Gue bilang, gue pikir-pikir, ya udah boleh juga. Nah di dalam kepikiran gue lagi pengen, pada waktu itu gue cuma mau 1 hari doang tuh tadi, one day do a Spanish food lah gitu. Cuman
setelah gue pikir-pikir dalam beberapa waktu setelah gue ditanya itu, gue mulai berpikir, gue iseng, gue mau coba 3 hari bikin pop up, 3 hari menunya beda semua. Jadi hari pertama gue mau makanan Portugal, hari kedua gue mau makanan Spain, yang ketiga gue mau makanan kombinasi tapi gue elevated. Jadi kayak pakai foie gras, uni dan segala macam lah. Waktu gue propose this idea, mereka bilang, hah, lu serius? 3 hari menunya 3 hari berbeda-beda, itu ada total hampir 45 menu sampai 50 dalam 3 hari kan. Anak buah gue kasih tahu kan, JJ gue kasih tahu, JJ bilang, lu gila ya chef, gue bilang biasa you know him right? You know her right? Jadi yang bener lo gitu. Gue bilang ya coba dah, gue pengen tahu aja nih market kita apa. Jadi we tried it deh. Yeah, and then we did it. I could say that it was quite successful gitu. The pop up ya. Everybody was giving a good feedback. Of course nggak mungkin semuanya perfect lah ya. Cuman feedbacknya bagus banget lah. Akhirnya down the line itu dalam beberapa bulan itu one of my partner ask me, by the way katanya, lu mau nggak sih menghandle Barluka karena we feel like the food can be upgraded dari apa yang udah ada sekarang. Nah disitulah lahir Barluka. Terus gue mulai kayak flashback semua. Gue bilang, oh this is my chance to go back to the kitchen. Karena sebetulnya gue ada goal memang mau balik ke kitchen tahun ini, akhir tahun ini. Jadi gue pikir daripada gue nunggu-nunggu sampai akhir tahun 2025, mendingan gue mulai, ya kalau orang mau maraton mesti preparing dulu dong. Betul. Jadi akhirnya gue bilang, I took the challenge to do it. So now here we are Barluka. We open since November. So that's how it's all started, dari 3 hari pop up. Iya, dan dari lu jalan-jalan juga gue yakin gitu kan. Betul. Dari ngomong sama chef gue juga, my ex chef. Jadi semuanya semua langsung bersamaan masuklah ke kepala gue. Akhirnya gue decided to do that. Gitu. Menarik ya, karena 2-3 kali ke Barluka. Gue find the natural wine, konsepnya kan natural wine bar kan, terus ada tapasnya juga. I found the natural wine very interesting. Gua nggak bilang gua doyan banget natural wine, tapi I find it interesting, is something new. Betul. Gua tektokan sama sommeliernya tuh, ya kan. Alfie kalau salah ya. Yes. Makanannya gue demen banget karena that's what I found di Europe man. Ada apa kayak bruschetta pakai some types of cheese, pakai honey, very simple. Emang makanan buat ngedorong si wine-nya kan. Betul. Gitu. Betul. Gue tahu kayak anjir nih gue doyan banget, tapi yang doyan beginian nggak banyak. Itu kan, yang doyan beginian nggak banyak gitu kan. Gimana sih prosesnya sebuah bisnis nih restoran? Sometimes kalau nggak work gitu, nggak sesuai target atau nggak sesuai potensinya, lu kan as a business pasti kayak oke, kita mau ngapain nih? Gitu. Itu prosesnya kayak gimana sih? How to do it ya? Iya. Kalau gue sih terus terang sebetulnya secara konsep ya tadi kita bilang juga Barluka is the concept actually quite interesting menurut gue ya, tadi natural wine segala macam. Dan prior to open Barluka sebetulnya tahun 2024 ya kalau nggak salah kita tuh jalan-jalan. 2023 kan bukanya kan 2023 akhir kan. Itu kita pergi sama-sama tuh, kita ada chef trip kita ke Spain juga dan kita juga ke Perancis. And then pada waktu itu chef Luka kan memang yang menjalankan Barluka kan. We did the diligent study lah. We did study lah. Dan memang setelah kita buka ke sini ya seperti lo bilang, makanannya is very European and very kayak nggak ada makanan yang berat. Jadi semuanya kecil-kecil lah. Nah, waktu Barluka not performing well that we expected, waktu mereka ngomong sama gua gitu, gue juga terus terang, gue jujur aja nih, waktu mereka ngomong gitu, gue bilang sama mereka nomor 1, gue bilang, gue nggak janji bahwa ini akan jalan juga kalau gue take over. That's what the first thing, number one I say that. I mean, I'm not a Superman. I don't know how to predict people. Cuman dari yang gue pelajarin sama Cook and Stew bertahun-tahun ini, gue ngerti lah kira-kira orang kita itu suka apanya apa. Gue ngerti itu. Jakarta nih ya. Iya, Jakarta market gue kira-kira tahu. Tapi gue juga bilang sama mereka, gue nggak mau Barluka itu menjadi corp, udah pasti. So I want to do my own thing. Iya, lo harus ada different itu. Totally different, makanya gue bilang sama mereka, gue nggak mau ada persamaan antara Cook and Stew sama Barluka in any shape of whatever lah. That's what I told them. So that was the first thing. So second, gue tanya juga, mereka melihat memang natural wines itu kan agak susah di digest ya, karena katanya banyak yang seperti kombucha lah dan segala macam lah. Nah makanya sekarang di Barluka pun itu udah nggak selalu 100% semuanya natural wines bar. Jadi unik, makanya kita bilangnya unique wines, artinya beberapa wine yang aneh-aneh dari whether is natural or non natural itu sekarang udah ada di kita punya display lah. It takes years buat, menurut gue ya, kalau lu mau bikin orang Indonesia familiar sama natural wine. Ya, pasti. Wine aja yang bener-bener ada shifting orang banyak yang nge-wine. Itu menurut gue waktu pandemi di rumah. Orang beli botolan, promo botol di mana-mana, beli 1 case. Minum lama-lama doyan nge-wine gitu. Sebelumnya wine-wine susah. Manis paling, kalau bukan ngomongin kayak wine
connoisseur kolektor ya, Iya, yang iya, standar iya, aja. iya. Yang orang-orang biasa lah ya. Orang-orang Iya, biasa. Natural wine perlu edukasi yang lama sih masih Pasti, gitu. pasti. Ya Iya itu yang mereka juga, grup gue juga realize mengenai hal itu. Dan tadi lo bilang, how do you tackle when something not working? Ya, Iya. to be honest ya, secara grup ini kan kita juga, maksudnya we keep learning kan. Iya. Dulu memang we are a very strong group. Iya. Ya tapi kan nggak semua yang kita lakuin juga pasti sukses. Pasti Enggak lah, pasti gila. akan Kalau ada gitu yang nggak ada restoran yang tutup dong. exactly. Iya. Makanya. Jadi waktu kita dikasih challenge ini, ya mereka pun juga we do a diligent study lah, what we wanna do and segala macam gitu. Ya akhirnya kita ketok palu, bilang sama gua, lu maunya makanan apa? Gue bilang I want to do Spanish leaning. I don't want to do Spanish cooking karena Spanish authentic gitu. iya nggak mau, karena menurut gua I want to use this place untuk gue juga bisa menyalurkan makanan-makanan yang gua nggak bisa salurkan di Cork. Karena Cork udah tahu kan kita makanannya seperti apa. Makanya makanan di sini kayak ada truffle, ada foie gras, itu jarang sekali ada di Cork and Screw. We don't do that. Iya. Kan lu lama di Spanish juga background Iya, lu. iya. Apakah lu sebenarnya Pengen bikin makanan Spanish? Pengennya pengen masak masakan Spanish kayak zaman dulu kerja. Ya, jadi gini, gue bisa bilang waktu pertama kali gue ketemu Union Group, waktu gue mau buka restoran sama mereka di 2013, 2014, gue itu udah fix mau bikin restoran Spanish. Ya, pada waktu kan ada Ivan my partner di G48, kita sama-sama kan, makanya kita buka Benedict, itu udah fix kita mau buka makanan restoran Spanish. Cuman mau cari tempat di mana, gue bilang hanya mau di Mega Kuningan, gue nggak mau di mana-mana. Nah nyari nggak ada, akhirnya mereka bilang, nah bersamaan kan lu juga tahu pada waktu kan gue lorot pop up kan, pop up brunch segala macam kan. Pop up brunch, gue inget banget dia satu-satunya chef pop up di bioskop guys. Yoi. Gila, gue kayak lu masak di mana? Bukan di mana aja dah. Iya, sampai di bioskop waktu itu. Iya. I remember that. Those days are great days. I mean, Iya. you came home at 2:13, gue juga sama-sama. You do a consultant, gue do a consultant. You Iya. do a pop up, I do a pop up, right? So I mean, I think gue bisa bilang lu sama gue sama mungkin Maxi ya. At that time, we are the first who does private dining and pop up restaurant. Betul. Ya jadi ya that's how it started. Jadi waktu kita pop up brunch, akhirnya mereka bilang sama gue, kenapa sih lo nggak bikin restoran brunch aja? Nah akhirnya kita waktu itu pergi tuh ke White Honey di Singapura. We did a study, kita pulang, mereka bilang sama gue, ada tempat nih di Grand Indonesia. Lo mau nggak buka restoran brunch aja? Ya udah, akhirnya gue bilang, ya udah deh, gue pendem nih restoran Spanish gue bikin brunch ya, successfully done, Benedict. Ya akhirnya kejadian di Cork and Screw, akhirnya nggak kesempatan tuh bikin restoran Spanish. Malah kependem beneran. Kependem beneran. Lu ada period of times gak sih yang kayak anjir sampai kapan nih gue pendem ini gue gitu? Jadi ya atau kayak bertanya ini sebetulnya bakal kejadian gak sih? Lucunya di dalam along this line, gue memang banyak masukin makanan Spanish inspired itu di dalam menu Cork and Screw sebetulnya. Ada lah, tapas. Cuman gue nggak bisa do full blown karena kan that is not the restaurant kan. Cuman lucunya Ray, ini sebetulnya udah nggak di mind gue karena the last 2-3 years gue lagi mendalami makanan Indonesia. Paling laku juga I bet di Cork and Screw. Ya. Indonesian food ya. Jadi memang lagi mendalami makanan Indonesia, tiba-tiba ya kalau orang bilang ada curveball lah. Tiba-tiba disuruh makanan Spanish lagi. Nah, makanya sebetulnya pertama-tama agak reluctant untuk ngelakuin ini. Cuman pikir-pikir lagi, ya udahlah, let's try this. Why not gitu. Kebetulan memang apa yang gue mau lakuin itu masih ada waktu 1 tahun. Jadi let's try this and then hopefully by the next 6 months itu udah oke, settle, gue bisa pelan-pelan shift ke my true apa yang gue mau lakuin. Nah, ini. Jadi ya kalau lo bilang sama gue, makanan Spanish is always be in my heart gitu. Karena setiap gue 4 tahun terakhir ini ke Spain udah 3 kali. Dalam 5 tahun, setiap tahun pasti ada period gue pengen ke Spain dan gue have done it gitu. Last year I was there for 1 month, and then the year before that I was there for 3 weeks, and then before that I was, kebetulan gue juga suka cycling kan. Jadi setiap kali gue pergi ke Spain, gue bawa sepeda gue karena Spain itu tempat dimana cycling heaven lah kalau orang bilang. I see. What are the challenges waktu lu mau mengubah konsep? Pertama pasti Baluka. Ada ketakutan pasti kayak anjir ntar gue udah take over menunya tetap aja lagi nggak jalan gitu kan. Buat gue nomor 1 pertama kali ketakutan gue adalah how we transform the language. Kenapa Baluka itu nggak jalan? Makanya hati-hati sekali untuk menjelaskan kan. Kebetulan kan Chef Luca juga my partner in the Union Group gitu. Dan Bisteka, exactly. Roma, exactly kan. Is a very successfully restoran juga gitu. Betul. Terus waktu gue mau take over nomor 1, gue minta his blessing dulu. That's number 1 karena I'm taking over from him. Jadi waktu gue bilang sama dia, chef gue gini-gini, dia terangin gue mau ngapain segala macam. Terus dia bilang sama gue, oh that's actually a good idea. I think you can do that better, dia bilang. In terms of Spanish food. Ya udah akhirnya after his blessing gue lakuin.
seperti yang lo bilang, apakah gue ada ketakutan? Pastilah, semua orang pasti punya ketakutan lah. Apalagi so far selama ini dengan Cork kan sukses-sukses aja kan. Tiba-tiba I have to do this kan. Betul, gitu. Ya pasti ada ketakutan itu. Cuman gue percaya ya, maksudnya setiap perjalanan dalam gue memasak dari gue lulus kuliah masak sampai sekarang, ya I just put my heads down lah. I don't waver dari kiri ke kanan walaupun orang bilang apa. Yang penting gue lakuin yang terbaik dan pasti harus minta komen sama orang gitu. Jadi ya gue make sure waktu gue mau take over Baruka, gue bilang sama grup gue, I'm going down and I'm cooking again. Makanya sekarang I'm there every day. Gue di Baruka tiap hari, gue masak tiap hari. Menu spesialnya berubah 3-4 hari berubah-berubah. We have a menu called market menu. Itu 3-4 hari sekali berubah. Tergantung apa gue dapat. Misalnya gue dapat shipment ikan dari Papua, gue dapat dari Ambon, ya gue berubah deh. It's now when people ask me, right? Chef, gue pengen makanan-makanan lu, ya datang ke Baruka lah. That's really my food because I'm there every day. You will see me. I will cook for you. I will make sure the food is gonna be good. Kalau di Cork and Screw, more on my team and my vision. So that's the difference lah. Oke, exciting di situnya sih. Exciting di situ, ya balik lagi lah, balik ke kitchen lagi. Jadi ya kalau orang bilang turun gunung, gue nggak pernah merasa gue turun gunung, karena gue nggak pernah ada di gunung. Gue merasa gue di bawah-bawah aja sih bro. Jadi nggak ada tuh turun gunung. Itu lebih kayak balik lagi ke who am I. Kita sama-sama masuk ke dunia F&B kenapa? Ya gue emang suka masak ya. Betul. Makanya jalur gue kan selalu lo lihat, gue nggak pernah quote and quote mau ngelakuin sesuatu selain di restoran. Selalu kan buka restoran lah, atau memanage orang lah, atau bikin restoran-restoran lah. That's it. Karena my DNA is that gitu. Nothing else. I try. Gue coba kok untuk ngelakuin hal yang lain. Ternyata bukan di passion gue. Passion gue ya emang bikin restoran dan masak di restoran. Nice, gitu. nice. I'm sure it will be a success sih this time kalau lihat makanannya. I hope so ya. I mean, I know our good friend juga. Ya makanan Spanish food ya kan belum terlalu banyak orang tahu kan. Tapi I'm excited kayak buat Rian. Ya, he's opening Costa is soon, right? It's also Catalan inspired food, you know. So gue seneng gitu ada orang-orang yang akhirnya masuk bikin makanan Spanish yang mungkin ya kita nggak bilang bahwa yang sekarang yang udah ada nggak bagus. Maksud gue bagus tapi banyak orang nggak tahu kan. Semakin banyak restoran-restoran Spanish dengan dia punya take, maka mudah-mudahan orang bisa lebih accepted sih. Betul. Sebar luka sih. Gimana lu liatnya Chef Nando? Ini banyak sekarang jumlah chef partner meningkat pesat nih, khususnya di Jakarta ya. Terus habis itu style-stylenya tuh sekarang unik-unik. Dulu zaman kita baru balik, lu lagi pop up, kita lagi pop up. Ya apa sih, semua makanan tuh ada template-nya. Betul. Template-nya template perusahaan lu. Ya, betul. Aglio olio ya. Ada sop buntut, nasi goreng. Ya. Tapi sekarang restoran seperti Yang. Ya. Thai fokus ke grill. Betul. Silk Bistro, Thai yang lebih comfort. Ya. Ada charcoal. Yes. Fermentation, dada segala macam. Iya, very unique. Masak nggak pakai gas. Yes. Ada August. Ya. Ya, we know lah. Indonesia ada yang dari 1000 rasa yang udah proper makanannya dan servisnya udah proper, sampai ada kayak mata keranjang yang fokus ke Manado, elevated Manado. Enak banget sih. Ada Kaum. Ya kan, Itali nggak kehitung. Japanese nggak kehitung. Japanese udah mulai dari ada bukan cuma sushi doang, ada grill sampai irori style macam-macam. Ada cuman kayak bikin baru buka di Asta kan tuh, ada yang kayak hand roll, that's it. Gila sih. Gitu, very interesting. Chinese juga lagi naik. Middle Eastern ada yang buka, dan ini banyak yang kita dulu sering bilang kayak chef driven restoran. Betul. Gimana lu lihat in your point of view? My point of view, sebetulnya semua ini bagus ya, apalagi buat Jakarta. Karena I think Jakarta is ready for this kind of thing gitu. Gua nggak pernah merasa bahwa gua itu comfort dengan apa yang gua punya gitu. Jadi my group ya is a very big group dengan template-nya yang udah ada. Jadi dengan ada restoran-restoran baru seperti ini membuat kita pun juga aware. Nah makanya kalau lo bilang sama gua, how do you think about this? I think it's a very positive thing. Terus guanya reaksinya gimana? Ya gua selalu percaya kok about chef driven. Itu kan waktu kita pulang itu yang kita mau lakuin. Tapi kita nggak bisa. Kita belum bisa waktu itu. Belum bisa kan? Jadi kalau misalnya lo bilang sama gue, so what is your plan? Are you going to do a chef driven restaurant? I think so. Baruka is one of the example. Is my own food. I mean nggak ada template. Gue ganti menu setiap 3 hari sekali, 4 hari sekali. Gue nggak bakal ditegur sama gue punya partner kan. Kalau di Cork kan nggak bisa. Stop that concept. Iya, gue ganti sop buntut menjadi garang asanya, gue dimarahin men sama customer. Ditanyain, ditowel-towel. Kamu kenapa ganti makanan? Ini gimana gitu? Maksudnya that's how we know the brand is already established gitu. Nah dengan melihat yang seperti itu,
I'm all for it. Ya, I think it's a very good for us, for the group juga bagus karena kita juga terpacu untuk ngelakuin lebih dari apa yang kita udah sekarang punya dan juga buat Jakarta. Dan gue lihat anak-anak ini anak-anak muda dan hampir semuanya itu adalah orang kita. I think that's the most important thing karena berkali-kali dari 2013 gue sempat ditawarin dulu waktu gue buka Benedict mau nggak punya expatriate chef under you. Gue bilang ngapain? Gue pakai anak-anak gue aja gitu. Gue juga waktu kerja kan? sering ditawarin gitu. Gitu kan, mau nggak lo pakai expatriate chef untuk waktu Gunawarman tuh buka kayak makanya. Owner gue bilang, ini kita butuh expat gak? Exactly. No, buat apa? Gue cariin CV yang lebih bagus daripada expat yang lu 100% agree with you, man. Itu gue agree banget. Ya, no disrespect with anybody expatriate ya, karena kita belajar juga di luar negeri kan. Ya, jadi no disrespect with ya, tapi gue merasa orang-orang kita bisa dan kapabilitasnya bisa banget. Betul. Dan sekarang kelihatan dari 2013 sampai sekarang nih udah kelihatan banget bahwa these young people they are so talented, they are so hungry nomor satu dan orang kita. Hungry. Itu sih. Itu benar sih. Gue penasaran. Lu kan di Union udah lama nih kan? Ya. Dan rata-rata orang yang masuk Union Group tuh lama. Gitu. Apa sih yang mereka lakukan, cuy? Kenapa mereka bisa ahead of the curve? The group ahead of the curve. Contoh, ini chef partneran yang tren di mana-mana bermunculan, which I think a really good strategi karena kalau lu chefnya udah punya kepemilikan di situ pasti lebih lah efeknya pasti. Dia sangat care gitu kan buat restorannya gitu. Terus 2-3 tahun terakhir lagi naik lah yang jumlahnya itu. Tapi lu udah dari 2014 ya. 14. Adika Maxi dengan Union ya kan udah dari awal banget. Gua inget kok waktu Chef Maxi itu waktu kita masih nongkrong masih private dining lagi nongkrong dia nanya gila gue ditawarin buka restoran nih gitu kan sama grup. Gimana ya nanti gue bisa masak makanan gue gak ya gitu masa itu gue ingat banget tapi apa sih yang membuat mereka ahead of its time ahead of its time selalu duluan ya kan yang mulai tren koktel dia yang bikin Negroni ngetren sampai sekarang jadi penjualan nomor 1 mereka juga was it wine dengan Cork and Screw what is it? I don't know man, to be honest kalau lu ngomong sama gue what it is kan lu di sana udah lama gue di dalam masih di dalam kan gue bisa lihat yang gue bisa lihat adalah semua partner dan founder turun itu yang gue lihat ya jadi banyak kayak grup-grup yang lain I don't know but this group kenapa juga gue di 2014 decided to go with them group gitu padahal gue juga ditawarin ada beberapa grup nawarin gue juga tapi I choose them karena gue lihat they're very passionate mereka merasa bahwa this is their well-being this is what they do in life gitu dan itu ke transfer semua ke Pancar gitu nah terus pertanyaan lu mungkin kayak how do they keep for the last 10 years to 15 years to do this gitu gue juga nggak tahu itu bener-bener individually masing-masing mempunyai drive aja untuk ngelakuin itu gitu. Kalau lu bilang turun, seturun apa sih owner? Dude, kayak my founder you will see it kayak Jennifer, kayak you know lah her. You will see her in the outlet every day. Dia either di mana? Nanti dia ada di Senayan, nanti dia ada di Cork and Screw tiba-tiba di Senayan juga, nanti ada di Union, nanti tiba-tiba ada di TCC dia. Jadi dia juga muter. Jadi kalau kita ngomongin turun, bener-bener turun. Dan tiap hari mereka kerjanya ke kantor, meeting. Setelah meeting mereka pasti ke outlet. Ya itu jarang kan bro. I mean we have. Maksudnya kalau restorannya 1-2 mungkin masih begitu. Ini kita udah punya 29 outlet sekarang. And they still go muter gitu. Kemarin ada Surabaya ada event, Jennifer Carrera ada di sana. Nanti ada event di mana Pak Winfred ada di Bar Luka karena is very close to the natural wine. Nanti ada gue lagi ke Louis tiba-tiba ada Pak Doni. Maksudnya I see them everywhere gitu. Nah ini yang menurut gue one of the secret how our group is very successful. Very involved. Ya sekarang kayak Chef Stephanie, I mean you know lah, she's the cocktail bar. Dia di muter loh, bar bottom parlor, modern house, muter tiap hari ada di situ terus. Ya ini loh, I mean we are all partners, we are all workers. Even the chef juga muter. Chef Luca lo dilihat di mana-mana kalau dia ada di Jakarta, dia ada di Roma, dia ada di Bisteka. Jadi being present lah. Balik lagi being present and being available. Kayak gua gitu, gua selalu bilang sama anak-anak buah gua mau ke outlet supaya mereka bisa still in touch with me. Kalau gua nggak di outlet kan mereka akan gue nggak tahu nih siapa leader gue gitu. Makanya gue selalu walaupun gue balik quote and quote sebelumnya nggak masak,
I'm there every day, muterin aja. Iya. CC, PI, muter aja terus gitu. Iya, present. Iya bener. Being present sih nomor satu. Orang-orang ini hanya pengen kita lihat ada aja gitu. Ya, that's I think the secret of a success lah. I mean, by the at the end of the day. Iya, gue pernah ketemu Cijen. I'm a huge fan. Ya. Jadi kelar interview di acara di Idea Fest tuh, gue jadi moderator interview dia. Terus habis itu kebetulan ada acara free flow di mana, terus kayak Ray ikutlah gitu, bukan di Union, gitu. Terus habis itu deket situ kita lagi minum, terus gue nanya kan, apa sih rahasianya? Gue bilang kayak pengen tahu saya. Sokrat, ya. Terus sama dia bilang, lu follow IG gue gak? Follow, dia bilang. Gue pernah nongkrong gak di tempat lain selain di outlet gue? Dia bilang, ya oke, enggak sih, jarang. Jagain, dia bilang gitu. Jagain outlet lu. That's the secret, guys. Iya, ini Sokarat. Ini what Paya is all about this. Yeah, right? This one, man. This is the tea. See, the crispy bits. Ya tadi gua nggak ada oven jadi agak susah ngerjainnya tapi. Masak pakai kompor rumah. Tapi kan kita biasa private dining, jadi kita tahu lah all the things. Those private dining days, man. Masuk ke kitchen orang, barangnya cuma ini doang, padahal rumahnya gede banget. Rumahnya gede banget. Dapurnya, ada bagus. Tapi nggak pernah dipakai. Semuanya mati kan? Mati semua. Oh my god. Ampun dah. Gue have to ask you about this. Gue remember lu pernah diundang masak ke Aman Jiwo. Betul. Terus lu masak di rumah, namanya rumah Pak Bilal yang kayak very authentic. Semi kayak gubuk gitu, yang rada gede tapi kayak tradisional sekali konsepnya. All candlelight. How is it experience masak di sana, man? Terus terang kayaknya gue ngepost di Instagram gue mau nangis pada waktu itu. Karena gue didn't expect bahwa waktu gue ke rumah Pak Bilal ini setradisional itu nggak ada apa-apa gitu, dan gelap dan nggak ada lampu gitu. Dan pada waktu itu yang makan ada kira-kira 10 orang, salah satu ada Kevindra juga tuh, dia datang gitu. Gue sampai basah kuyup, man. The whole clothing basah kuyup. Bukan karena panas doang, tapi karena gue nervous. Gue takut banget gitu. Dan gue... Lu masak course meal atau sharing? 7 course. 7 course. Dan itu Indonesian dish ya. Jadi inspired by Indonesian flavor gitu. Pertama, nggak banyak chef yang dapat kesempatan itu. Nggak banyak banget. Thank you to waktu Jet yang bantu gue masukin. Gue kayak anjir, Nando keren banget bisa masuk di sini gitu kan. Karena sebelumnya temen deket gue banget tuh wedding di situ, bro. Terus gue jadi best man. Gue lihat promosinya gitu. Kayak anjir, ada makan experience di gubuk di rumah warga gitu yang udah diproperin. Course meal, settingannya gila keren banget. Berapa seorang harganya? Enggak dulu deh gue bilang gitu. Mahal. Tapi kayak gila, masak di sini pasti keren banget. Nah terus gak lama flyer lu keluar tuh. Wah gila Nando. I was lucky, man. Maksudnya again gini kita ngomongin kenapa lu mau masuk kitchen lagi. I owe to those people lah. I mean banyak orang kayak deket-deket gue ngomong sama gue kan. Ini kita nggak usah nutupin lah. Maksudnya mereka bilang sama gue tahun lalu, lu tuh sebetulnya masih chef atau udah sebagai cyclist? Cyclist. Gue ketemu lu, gue lagi bawa sepeda gue, terus kayak, kan? Ngapain lu betulin sepeda? Padahal jam 12 tuh. Iya, enak juga. Jadi one of the reason kenapa gue mau masuk ke kitchen lagi, yaitu setelah percakapan gue dan juga my thoughts gitu, gue bilang sama diri gue, I think I owe it to go back and to basically involve di dalam kitchen, juga masak tiap hari, ngobrol sama anak-anak buah gue, dan hands on membuat anak-anak ini bisa grow di dalam kitchen gitu. Karena di Cork itu kan again tadi kita udah ngomongin udah bertemplate, udah punya leader, maka grow-nya sesuai dengan leader yang ada, bukan gara-gara gua gitu. Tapi di Barluka ini I have a chance to help them to basically nurture, kasih tahu mereka lo masak nih mesti caranya kayak gini nih gitu. Nah ini gue lakuin sih karena itu. There's a lot of kalau kayak operasional restoran yang udah settle seperti Cork gitu dan ramai pula, rutin aja kan. Rutin kerjaannya gitu aja. Udah gitu. Kayak roda berputar aja kan. Tapi paling kalau ada acara apa event lah. Barulah gitu. Barulah gue masak gitu. Tapi kan jadinya don't get me wrong. I can't lie to you. Waktu gue pertama kali masuk ke Barluka dan gua harus masak lagi
consistently based, gue bingung men. Iya. Kayak gerakan kita kan ya tau lah kalau Masih dalam karatan mengawas lah, masih karatan lah. Nah ya. tapi setelah seminggu 2 minggu, Iya. now gue miss it. Kayak misalnya gue lagi ngomong sama lu sekarang kan, Iya. gue nanti kan abisnya mau ke Baru kan, gue pengen masak tuh. At least gue masak 2 jam lah, gitu. 2 jam masak Iya. itu ikut service juga kan. So gue thankful banget sih ada project ini. Udah bisa masuk ke kitchen lagi dan juga sekarang bisa melimpahkan makanan-makanan yang ada di kepala gue yang gue pengen lakuin dan lebih yang sekarang gitu, bukan yang tipe-tipe aglio olio, nasi sop buntut dan segala macam gitu. Kayaknya udah lah. Zaman itu udah. Ya mungkin di kos Masih ada, mungkin. ya masih ada, itu Iya. masih bisa. Tapi yang restoran-restoran Ya baru gimana ya bro? Laku bro. Gimana? Ya kan laku dipesan mulu. Apalagi kalau ada tunanya tuh ya. Laku banget. Iya, Ya, makanya. Gimana ya? Susah kan. Iya dulu gue setengah mati cuy. Gue nge-pushback. Gue gak mau ada sop buntut di Sofia. Aglio olio kayak harus ada aglio. Gue bilang oke. Gue tambahin uni deh atasnya sama botarga biar fancy dikit. Biar seenggaknya kalau orang makan aglio olio mahal. Iya. Gue bilang kayak gitu. Terus Di udah. force lah untuk makan itu. Tapi waktu launching gak ada sop buntut. Karena gue gak, janganlah mas. Kan nasi goreng udah ada. Dulu owner Mas Feli. Iya. Bilang mas, nasi goreng kan udah ada nih. Iya. Ya supaya fancy gue kasih wagyu lah of course gitu kan. Terus habis itu kayak Trey, sop buntut pasti laku Ray, sop buntut pasti laku. Akhirnya gue ngalah, ya udahlah coba sop buntut. Bener ya? Iya bener, langsung laku. Mau gimana? Kan ya ada financial is very important, right? Ya sama kan kayak kita ngerti juga ya, mereka kan datang ke sana sebagai lunch pengen makan yang ngenyangin kan. Iya. I mean from my point of view gitu, bukan gue dalam kepala gue sebagai chef dan juga business owner gitu. Iya. Gue liatnya ya kayak nggak salah juga gitu. I mean we cannot be ashamed of doing that karena sop buntut yang gue garang asam yang gue lakuin ya sesuai dengan kepala gue yang memang has to be good and has to be proper gitu. Yeah. Jadi nggak sembarangan juga gitu. Betul. Pakai ingredients yang bagus, masaknya teknik yang bener dan segala macam. Aduh dat gitu. Yeah. Dan ya cork itu makanan Indonesianya ya itu gue twist dikit. Jadi makanan Indonesia yang memang makanan sehari-hari tapi gue ada sedikit benang merah gue lah di cork gitu. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Interest lu di makanan Indo mulai dari mana? Interest gue sebetulnya makanan Indo gara-gara gue diundang suruh demo keredok di Ubud Festival. Keredok. Ya, makanan Sunda. Jadi Yeah. pada itu gue bikin keredok tuh salah satunya. Ya balik lagi, it was Jet who basically push me to do this kind of thing kan. Oke. Jadi dia yang bilang lu mesti bisa makan Indonesia lah. Nah, Yeah. interest gue juga dari makan Indonesia sebetulnya dari almarhum ibu gue. Karena ibu gue selalu bilang sama gue. Pada waktu itu dia bilang sama gue, kamu bilang kamu jago makanan Spain, ini kita ngomongin di 2013 ya. Kamu jago makanan Spain bla 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 bla. Tapi kamu suruh bikin makanan rendang aja kamu nggak bisa gitu. Jadi itu lumayan kena gue deh. Yeah. And then my biggest influencer adalah my wife. Oke. Istri gue tuh gila banget, dia kayak lu jago-jago, lu punya restoran bagus tapi lu nggak bisa makan Indonesia, lu malu-maluin katanya. Jadi selalu itu yang dia ngomongin kan. Akhirnya gue bilang, ya udah deh, gue coba bikin makanan Indonesia. Dan pada waktu itu gue lakuin di Benedict pertama kali tuh, gue mulai masukin makanan-makanan Indonesia. Oke. Ternyata the response was good gitu. And then of course transfer ke Cork sekarang, ya again Cork kita dikenal dengan makanan Indonesianya sekarang. Jadi kalau dan akhirnya ya itu tahun lalu diundang ke Palu 2 tahun yang lalu. Nah itu seru banget. Oh LTKL. LTKL. Oke. Jadi Lu ikut one of that ikut. trip. Yeah, so good. It was opening my door. And then from that gue langsung bilang, okay, that's it. I'm all for Indonesian food. I'm gonna go Deep lah. Deep banget lah. Oke. Ya makanya kan the last 2 years gue traveling banyak kan. Gue Yeah. sempat baru ini kan kemarin gue sempat ke Samosir sama sempat ke Pematang Siantar. Kebetulan ada acara gereja, terus gue extend untuk explore dengan sepeda gue. Wah. Jadi dengan sepeda gue muter-muter. Wah, masuk semuanya masuk tuh. ke warung-warung, gue cobain segala macam, ke small restoran, try all the Batak food segala macam. Ya inilah yang akan gue lakuin for the next maybe ya terus. Oke. Nah, jadi seperti balik lagi Spanish food, apakah lo langsung mau involve 100%? Enggak. Jadi this is an intermezzo menurut gue. I will still do it. I mean, I will still travel to Spain. I will still get my knowledge. Yeah. Cuman I think my calling is Indonesian food at the end of the day. Oke. Ya, haruslah. That's nice. Butuh sih lebih banyak lagi Indonesian food yang chef driven. Yes, ya. Kalau yeah. menurut gua, it's Yeah, very yeah. hard. Dulu gua buka restoran Indonesia. Ya, the fish kan? Iya, Yeah. it's very hard buat karena makanan
Indonesia tuh udah very personal kan. Yes. Kadang kalau lu utak-atik tuh dikomplain Iya, gitu segala macam. nggak kayak gini, kayak gue nggak makannya kayak gini nih gitu lah segala macam kan. Kamu brand Bon pakai pakai buntut, mana ada sih harusnya babi. Iya. Om saya nggak bisa jualan om kalau nggak. Betul nggak pakai banget. sapi. Iya. Iya tapi itunya kan ada, tapi zaman sekarang mungkin udah berubah kali ya. Kayak kemarin gue ke Mata Keranjang bro makan. Itu enak banget bro. Akhir tahun, oh my god. So good. Ya. Nggak bisa bilang ini bukan restoran Manado, itu Enggak, restoran Manado. ini restoran. Manado. Tapi Gitu. lu tahu ini kayak dinaikin itu. Gue nggak pernah ngomong elevate ya, karena Iya. menurut gue makanan Indonesia udah tinggi kastanya gitu. Tapi sama dia tuh dinaikin Yes. lagi gitu. Jadi enak rasanya banget. balance, semua rempahnya berasa. Betul. Karena gue bukan orang dari Manado, gue Iya. nggak bisa makan yang sepedes itu gitu. Iya, Tapi iya. the flavor was super good, Iya. rahang tunanya gila, perkedel jagungnya benar-benar Crunchy, crispy. Kayak Iya. lu deep fry-nya adonannya tuh proper banget gitu loh. Jadi airy garing, gitu kan. iya. Garing airy So gitu kan. good. Iya. Kalau biasa kan kalau makan itu kan bantet gitu kan. Iya. Ini enggak men gitu. Ya itu balik lagi Ray. Jadi buat gua sekarang we as a chef kita punya pengalaman begini banyak, we have the technique, we have the everything. Why don't we do Indonesian food dengan our own take, right? Iya. Ya gua mungkin nggak akan kayak 100% makanan Manado gitu. Iya. Tapi gua mau mencoba kayak masuk dari angle gua gitu. Makanan Indonesia yang gua pengen presentasikan adalah seperti ini gitu. Oke. Nah balik lagi pertanyaan lu mungkin kayak lu merasa bahwa itu bisa sukses, nggak tahu. Iya. Sama seperti pertanyaan Coba waktu aja. gua bikin Baruka, nggak tahu. Waktu pertama kali bikin Cork and Stew juga gua nggak tahu bakal bisa sukses, kan kita nggak tahu. Kita jalanin aja kan. Iya. Coba aja. Coba aja. dulu. Iya. Ya waktu lu sebelum masuk Cork nggak dikenal sebagai tempat makan sih, Cork kan ya, Enggak, tempat minum. Iya, Betul, tempat betul. ngowine. Ya, gitu kan. ya we have successfully done Cork itu we have transform Iya. dari cuman tempat wine gitu. Sekarang restoran bener, ya orang masih nge-wine juga. Yes. Ya jadi satu tempat untuk semuanya lah gitu. Orang minum juga. Betul, Dan betul. of course Cork and Stew Country Club ngebantu dengan tempat yang seperti itu gitu. Yes. Jadi that's also help. Ya. Lu ke Samosir ada makanan apa bro di sana bro? Ya kebanyakan sih makanannya babi karo segala macem. Oke. Ya jadi tapi menurut gua Pematang Siantar itu interesting. Pematang Siantar. Lo kalau mau pergi ke daerah situ, I think you should go there. Karena itu dimana kayak Chinese sama Batak ketemu gitu. Jadi lo akan ketemu kayak mie Medan gitu. Iya. Tapi ada ada andaliman macam-macam di dalam ya. Wow. Very interesting ya. Pematang Siantar Pematang ya? Siantar. Kebetulan gue 2 tahun berturut-turut ini kesana gara-gara acara gereja. Jadi Oke. karena gue acara gereja, ya gue belusukan bener-bener ke dalam. Iya, gue lagi ngedalemin Chinese food kan beberapa tahun terakhir. It's very interesting sih kalau Chinese food. Dan Iya. yang bisa dan yang ngerti nggak banyak, Nggak banyak, karena nggak biasa banyak. kan resep dipegang sama shifu jadul tuh nggak dibagi-bagi, nggak dikasih ke bawah lah. nggak dikasih ke bawah, Iya. ya kan. Tapi ya it's interesting ya, maksudnya ini kita konsultan baru buka restoran di Kelapa Gading namanya Siu. Iya. Selain gua ngebantuin setup, tapi gue juga belajar banyak tentang sistem dapur Chinese food. beda lah. banget kan? Beda banget flow-nya. Lu yang French. Iya, timbangannya aja beda. Ada chin, ada liong, ada apa lah. Iya, terus pusing tuh pas itu. sectionnya beda gitu kan. Gua nanya, kan kita udah hire head chefnya Iya. orang Indonesia. Terus namanya John. Gue bilang John, kalau sous chef di Chinese food itu apa jabatannya? Karena sectionnya tuh banyak banget dan Chinese food tuh section yang kayak specialty, Dok. Iya. Jadi kayak ada section butcher. Oh, jadi kayak butcher aja gitu. Jadi butcher aja. Dan dia nggak bakal dipindah-pindahin ke tempat-tempat lain ya. Udah di situ terus. Kecuali dia minta dan dia kalau pindah section harus jadi paling bawah lagi. Jadi mulai lagi dari bawah. Nggak Iya. ada kayak kalau kita kan suka ada cross kan. Oh, Betul. ini lo bisa cross ke atas gitu nggak Iya. apa-apa. Ini nggak. Hampir nggak ada. Gila. Jadi Orang nggak mau lah ya. orang nggak mau switch section karena benar-benar harus mulai dari bawah lagi, gaji turun. Nah tapi kalau lu udah bisa semua section, lu jadi head chef. Gitu. Jadi dia bilang chefnya kalau di Chinese food sous chef itu butcher karena apapun keluar dari butcher. Oke. Gitu. Jadi nggak ada tuh. Ini Western style kitchen ya. Iya, kita ada line Lu gitu. prep, Iya. lu line nih, Iya. kompor Iya. atau wok apapun. Iya. Belakang lu kan under counter, right? Iya, benar. And then lo keluarin Apapun makanan. yang prep lu tinggal Iya, balik. maksudnya. Mereka tuh enggak. Nah gue setup tuh begitulah, ya kan? Salah chef, nggak bisa ini karena semuanya keluar dari butcher. Jadi under counternya dibalik sama dia. Gue bilang lu ngambil makanannya gimana? Enggak. Udah kasih plate gitu. Iya di dalam plate kecil. Jadi ada orderan. gitu Misalnya live kita ada kerapu Iya. sama gurame hidup. Iya. Chef Nando pesen nih, kerapu ala Hongkong 1. Iya. Nah si butcher
itu dia ngambil ikannya, dia bunuh ala minute, ya kan? Iya, pasti. Masukin piring sama bumbu-bumbu rempahnya apa jahe apa yang dibutuhkan di piring kecil, disodorin lempar ke wok. ke wok. Nah, wok udah tugasnya masak aja dan karena wok tuh apinya sebesar itu dan restoran Chinese food biasa gede, semuanya keluar dari situ, dia nggak sempet tuh kayak apa ngambil-ngambil lagi gitu. Jadi sous chefnya tuh butcher. Gitu. Nah si butcher ini motong apapun jago, marinate apapun bisa semua. Bisa. Karena kan beda-beda tuh marinate cumi apa, marinate beda-beda itu lah. apa semuanya. Tapi lu suruh dia masak nggak bisa. Oh gitu. Iya. Jadi belum tentu dia bisa masak bener-bener pakai wok itu. Belum lucu. Tapi dia bisa sampai ya dia motong ikan apapun bisa. Dia ngurusin akuariumnya bisa juga. Ya butcher ngorder administrasi semua lancar gitu. Nah terus gue lucu juga dengan nih chef Chinese cooknya nih yang di wok udah jago banget lah. Gue ngangkat wok satu tangan buat begini aja nggak bisa ini. Ini gue belum jadi gitu kuat, kan. Wah udah jago banget lah, lempar ngebalik-balik main api apa segala macam. Tapi begitu di switch kan ada appetizer section itu stuff kan. Bingung. Dia nggak tahu mesti ngapain. Ini harus ngapain Ada ngapain? Ada deep fryer. Iya, jadi lu nggak usah repot-repot deep fry di wok. Karena deep fry di wok kan setiap makanan harus dibersihin. Iya, betul. Woknya dicuci lagi. Lama, gue bilang, lu masukin aja roti lu, apapun ke sini deep fry langsung jadi. Bingung, gitu. Jadi belum biasa, karena biasanya kalau udah mulai di Chinese food, ya udah seumur hidup di Chinese food. Tapi menurut lo yang lo udah belajar secara kita brigade sistem kita ya, itu bisa nggak dikombinasi dengan? Akhirnya gue jadiin gitu, karena yang gue kurang serak gitu sama sistem Chinese kitchen, si head chef nih di wok, di wok. Nah, gue kurang cocok karena biasanya wok di plating, platingnya kan balik badan tuh. Kalau dia nggak lihat lagi lah, pokoknya dia udah nggak punya kontrol. Yang ngirim makanan tuh biasanya helper ke checker di depan. Nah menurut gue itu kurang efektif. Nanti kalau ada apa-apa makanannya, ntar checkernya diomel-omelin mana ngerti dia, gitu kan. Jadi gue ban tuh head chefnya nggak boleh di wok sama sekali. Jadi dia mesti kayak kontrol lah. Gitu. Iya, itu yang lagi kita coba ubah lah. Biarpun susah. Semi-in lah. Karena gue juga nggak biasa maintaining kayak bener-bener Chinese food kan gitu. Tapi interesting, gue belajar banyak sekali. Pasti lagi dari resep-resep. Beda banget kan. Ya kan resep-resep juga kan. Kombinasi dari saus-saus juga kan berapa banyak dicampur-campur. Saus-saus yang ya lu kalau mau beli cuma ada di Mangga Besar lah gitu. Ya kan marinate-nya gitu. Itu gue belajar dan kayak dari awal udah deal nih. Kan head chefnya daftar, kebetulan DM. Jadi dia tuh listener podcast. Oh gitu. Karena gue bingung, gila gue nyari eksekutif chef Chinese di mana ya? Gue bilang gue nggak kenal Sifu sama sekali. Terus dia DM, habis itu kita ketemuan. Gue bilang, kalau lu mau kerja di sini, ini gue konsultan. Salah satu tugas konsultan itu bikin food course. Kita nggak bisa kerja kalau lu nggak buka resep lu sama gua. Gue bilang. Kalau lu nggak buka resep kayak chef lu zaman dulu ini, nggak bisa. Gue nggak bisa kerja. Food course-nya nggak bener. Iya, gue nggak bisa kerja karena tanggung jawab gue bikin food course. Akhirnya dia buka resepnya. Nah itu baru enak lah. Tapi pasti buat dia agak susah tuh ya. Agak susah. Dia nggak biasa kan. Pertama-tama agak susah. Itu kan dia punya well-being kan. Itu jantungnya dia kan. Dia buka jantungnya kan. Betul. Gue dulu kerja di Chinese food sempet berapa hari doang. Di waktu itu di hotel, gue pengen nyoba, gue kayak minta sama chefnya ditaruh di situ. Kebetulan gue taruh di section dimsum, itu resep beneran nggak dibongkar. Jadi si chef dimsumnya sama sous chef dimsumnya orang dari Hong Kong berdua, mereka tuh ada office sendiri. Ini kotak-kotak di belakang situ. Adonannya di situ. Jadi lu dibilangnya tuh adonan apapun stuffing di Chinese food tuh bilangnya ham. Ham udang ayam ya, pokoknya ham itu bukan ham. Ham itu adonan lah, adonan buat dalamnya. Dimsum gitu. Nah, si adonannya itu dikeluarin dari kitchen itu, ya udah lu lipet nih siomay. Oh, jadi mereka doang yang bikin tuh. Mereka sampai ada CDP dimsumnya, itu caranya dia tahu resepnya ngira-ngira, itu dia timbang sisanya cuy. Anjir. Lu mau belajar resep tuh sampai kayak begitu, Dok. Iya, jadi lu sih kayak lu timbang sisanya. Lu tahu nih kira-kira berapanya. Iya, lu timbang sisanya. Jadi kayak misalnya Nando head chef dimsumnya nih, dia nyuruh gua gitu, "Ray, ambilin siapin dong tepung ini, tapi dia nggak sebutin berapa kilo." Iya. Tapi nanti buat gua belajar resepnya, kan lu nyisa nih. Iya. Gue timbangin sisanya, oke berarti dia pakai kira-kira segini. Hanya nggak sebegitunya. Saking mau belajar tapi nggak dikasih ilmunya, gitu. Nah itu yang mau gue hapus tuh.
Iya, itu gue nggak setuju sih. Gue Iya, sangat tidak setuju. Gue nggak setuju sih. Dan buat apa Ya sih? zaman sekarang buat apaan? Iya. YouTube banyak ya, orang bisa lihat juga. Iya, betul. Betul. Itunya yang mau gue hapus sih. Gue bilang lu nggak bisa. Ada yang gue interview, Dok. Interview gue ngetes aja. Gimana cara bikin ini, resep lu apa? Dia bilang apa? Ntar saya ajarin. Si anjing, gue bilang gue nih lagi mau ngetes lu gitu. Ntar saya ajarin. Jadi nggak mau kasih tahu juga. Nggak mau kasih tahu juga. Wah nggak bisa kerja sama ini gitu. Iya. Nanti lu gua ajak dong kalau Boleh. Mau dong. jauh-jauh ke Kelapa Gading. Boleh lah. Ntar gue. Bukanya pagi? Enggak. Bukanya sekarang lunch dulu. Lunch dulu. Kita lihat Mau buka dimsum juga pasti dong. first 6 months ya. Dimsum tapi ya karena tadi gue bilang specialized section, chef dimsum tuh beda. Dan timnya Ya, tuh beda. beda lagi ya. Ah, jadi dari harus ada investment Baik punya satu section lagi gitu. Jadi kita mau nunggu beberapa bulan gimana lihat traffic lunch dinnernya baru habis itu. Oke. Gitu. Barluka tuh berarti udah officially ganti apa nanti lu mau bikin reopening event atau apa gitu? Enggak, official udah ganti sejak November akhir. Memang kita nggak terlalu gembor-gembor pada waktu itu karena gue minta juga sih. Gue bilang gue mau melihat juga marketnya gimana dengan pelan-pelan. Gitu. Jadi ya waktu kita bulan November tenang-tenang aja buka. Dan Desember kita cukup rame. Ya so far feedback oke. The feedback is really good ya. Jadi ya, so gue hanya bisa based on that dari 1 bulan itu yang sebagai gue punya benchmark. Nah, barulah sekarang bulan Januari kita mulai banyak event-event. Ya kayak akan ada influencer night lah, kita akan undang orang-orang KOL untuk datang, terus kolaborasi. So again, lo barusan makan itu adalah Jonos product. Ya, so dari Bali. So he's coming on the 6th. Oh ya, he's coming. Ya, on the 6th February mudah-mudahan dia untuk masak. Hopefully Andreas dari Santanera juga akan datang by the end of the month of February juga. Nice. Jadi ya, so Barluka again konsepnya sekarang adalah tempat di mana gua ngeluarin makanan-makanan yang sesuai dengan kepala gua pengen lakuin. Terus collaboration sama chef. Nice. Yeah. So that's the concept. Apa yang membuat lu suka banget sama Spanish lu? Satu, gua Waktu lu ke Oceana all those years ago, waktu mau mulai, lu emang udah demen dan pengen ngulik Spanish apa karena kebetulan enggak, aja? jadi gua tuh udah di Oceana, udah diterima, udah masuk. Terus gua ketemu sama chef Jason pada waktu itu di Bokaria. Jadi nggak tahu somehow teman gue bilang lo ke Bokaria deh, dia kayaknya opening. Dan gue kayak di Oceana pada waktu itu gue merasa kayak It's seafood, right? Iya, seafood oriented, one Michelin star. Ya oke lah gitu deh, maksudnya ya you know lah. Gue kayak nggak ada excitement gue lebih. Nah gue ketemu nih orang nih. Nah nih orang waktu pertama kali ketemu gue, dia itu baru aja keluar juga dari John George. So basically dia tangan kanannya John George lah. Terus dia keluar, kenapa? Karena dia ada kesempatan untuk masuk ke Spanish food lah. Nah terus waktu dia ngasih gue nanya pertama kali, dia bilang, lu mau kerja di sini? Gue bilang nggak tahu. Dia bilang, kenapa lo gak mau kerja sini? Ya gue pengen, kan ya again aspirasi dong. Gue pengen ke Michelin star, mungkin dari Oceana, gue pengen ke Le Bernardin atau dari mau ke, 1, 2, ketiga. Mau ke Perse gitu-gitu. Yeah. Terus gue masih ingat banget dia bilang sama gue, lu sama gue belajar, lo akan gue kasih terapkan the Michelin way of thinking. Tapi we are not Michelin staff food katanya. Tapi the thinking, the idea gue terapin ke lu deh. Dan terus karena dia udah lewatin semua. Iya udah lewatin semua, udah bertahun-tahun sama John. Jadi 6 tahun sama John George, deket banget sama John George lah. Akhirnya waktu gue ngomong sama dia, sudah bilang sama gue, lo berapa lama di US? Gue bilang sama dia, ya gue planning mungkin 2-3 tahun. Terus dia bilang, so your time is not much. Dia bilang, lo rugi kalau lo cuma sama kerja di Michelin star, lo nggak dapat banyak. Tapi sama gue ajarin semua trik bla 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 bla. And then plus lo bakal belajar makanan Spain yang lo nggak pernah tahu apa itu makanan Spanish food kan. So that's how I and then I said, okay, I resign dari Oceana, and then gue move langsung ke Bokaria, and then I stuck with him. Dan he is my mentor. Jadi ya gue waktu perjalanan gue di Bokaria, gue dari line cook masuk sebagai trainee. Ya of course kita kan baru lulus masuk, dan baru di Oceana baru beberapa bulan. Menjadi sous chef itu 1 tahun exactly. Itu nggak ada di dalam historinya Bokaria, nggak ada. Jadi langsung jadi junior sous chef. Nah jadi setiap station itu gua cuma 2 bulan. 2 months. Saking dia lihat gua kayak begitu eager mau belajar sampai gua kayak kerja 13 jam, 14 jam, yang 5 jamnya nggak dibayar gitu. Ya kan dulu kita cuma kayak 8 jam, 9 jam kan. Gue bilang gue pengen belajar gitu. Ya kita sebagai pendatang ya, maksudnya gue ingat waktu gue kerja, mau balik juga ngapain? Iya makanya. Teman-teman kita di kitchen lagi kerja juga, lagi pada kerja juga. Iya makanya. Gitu, Ya, gue juga ngapa-ngapain juga kan pada iya, waktu ngapa-ngapain, dan gue pengen belajar kan. Jadi ya udah gue gitu. hang out with him gitu. Iya. So I learn a lot from him. Nah abis itu kan si Jason keluar, chef gue itu keluar, terus dia buka The Dutch. New York. Ya. Dia ngajak gua. Nah waktu gua diajak, kebetulan papersnya itu nggak bisa di
support karena Dutch itu masih baru. Nah, terus datanglah nih si Mark ini kan, chef yang gue kemarin ketemu itu, dia bilang sama gue, udah lu sama gue aja, gue ajarin bener-bener the Spanish food dulu. Karena Jason itu bukan makanan Spanish, makanya makanannya lebih kayak gini nih, lebih kayak makanan gua tapi ada Spanish leaningnya gitu. Kalau Mark 100% Spanish food. Jadi ya gue sempat dapetin the way he's thinking of how you use ingredients bikin jadi makanan Spanish food. Yang satu lagi benar-benar makanan Spanish gitu. Nice. Yang Indonesia gimana? Hopefully nanti ada proyek nih, lu mau buka restoran Indonesia. Ada ya. Kita lagi inline, mudah-mudahan akhir tahun kita bisa buka. So we'll see. Nanti pasti gue undang kalau hopefully lancar semuanya. Ya, hopefully. Oke, bro, nih banyak banget Q&A harus masuk dari tadi kasihkan. Oke. Thank you very much guys buat questionnya. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Kayak tadi ada yang makanan Chinese deh. Oh iya deh. Pertama dari Dulas Bear. Chef Nando has managed several large outlet in Jakarta. Is there saddest or lowest point in managing large outlet? Lowest point itu apa? Good question. Apa? Lowest point mungkin waktu Benedict itu transisi dari makanan breakfast menjadi makanan, ya itu ada Indonesianya. Jadi again waktu kita buka Bene 2015 rame banget. Gue masih ingat 1 tahun tuh bener-bener kayak meledak lah. And then the fat of makanan brunch turun langsung. Dan akhirnya orang nggak bisa cuma makan telur doang kalau ke restoran. Akhirnya gue mesti switch kan makan Indonesia. So gue mesti being humble lagi. Jadi kayak how to go back and learn something yang gue nggak ngerti apa-apa dan gue belajar. So it was my lowest point, but to be honest, it become a very good point. And then the other one is when I got humble when I open Cork and Screw. Ini country club. Country club. Jadi waktu gue mau buka, mereka bilang kan, oke, lu sekarang harus di sini terus setiap hari. Jadi chef lagi lah, quote and quote di sini, lo harus jagain tempat inilah, karena kita lumayan besar nih kapasitasnya kan, karena BN kan cuman 80 sampai 90, tiba-tiba Cork itu 140, 150 kan. Ya udah kita buka pintu kan pertama kali. Ya I go killed sih, kayak sampai gue sakit kan, gue kurus banget, karena rame bukan main, ya bener-bener kayak ampun deh gue, sampai ampunan lah itu gue sampai sakit-sakitan gitu. Tapi di situ I learn how to let go. Jadi waktu gue zamannya Cork itu gue masih memegang prinsip I'm the chef, I need to handle everything. Gue nggak bisa delegate, gue nggak mau delegate dan gue nggak mau orang bikin makanan tanpa ada gue gitu. Cuman at that time I need to delegate, I learn how to do that. So of course lowest point become a plus point. I mean itu part of growth lah. Itu part of growth and I think yang kayak tadi cerita lo yang Benedict, terus cerita lo Barluka ini, something doesn't work. Yang udah lu kerja mati-matian juga nih, itu doesn't work. Nah terus lu mau ngapain, right? You have to do something, right? You have to do something gitu. Jangan kayak jangan terima doang, you do something. Okay, very good question. Yes, super. Pertanyaan kedua dari Session Bike, guys. Ini pasti dari geng sepeda lu. Teman gua tuh. Mau nitip nanya dong. Untuk Regency Radio, Chef Fernando, do you have any specific cuisine or ingredients that you are passionate about? Tadi Spanish and Indonesian. Spanish, of course, it was my foundation. Sekarang Indonesia, definitely Indonesian food. Ada yang penasaran, yang lu pengen explore? Of course, maksudnya makanan kita gitu. Or daerah? Banyak lah. Ini kan lagi planning mau traveling kan. Jadi gue pengen banget ke Aceh. Itu lo kayak pernah kan? 2 minggu. I wanna go there. Amazing. I really wanna go there. Aceh, Makassar. Of course there's another city. Kayak gue udah ke Padang juga, ke daerah Payakumbuh. Aceh tuh rempahnya lebih kuat lagi. Lebih seru gitu kan katanya kan. Lebih kuat. Makannya macem-macem banget kan. Dan banyak fermentasi yang gak ada di tempat lain. Oh gitu? Jadi fermentasi banyak di Aceh gitu ya? Banyak, ada beberapa, ada yang kayak ini nanti gue kasih lu deh. Ada apa? Pliu. Karena minyak kelapanya, kalau minyak kelapa tradisionalnya tuh beda sama Bali cuy. Kalau Bali kan bikin virgin coconut oil kan. Betul. Di press, dipanasin. Kalau itu enggak. Kalau dia tuh minyak kelapanya itu difermentasi dulu bentar kelapanya, habis diparut, terus diperes, langsung diperes. Jadi kayak funky gitu dong. Jadi itu buat base masak-masakan juga. Jadi minyak biasa masak. Iya, itu CCO crude coconut oil, bukan virgin. Nah, sisa peresannya dijemur sambil fermentasi. Namanya pliu. Nah, itu rasanya asam.
terkenal kayak kalau setiap lu makan Aceh itu ada sayur peliu, itu udah kayak kalau di Sunda sayur asem lah. Iya, harus ya, ada ada gitu, aja ada di aja meja gitu. gitu. Sayur Oke. peliu tuh. Jadi base yang itu tuh coconut yang udah diperes sisanya. Betul. Kalau Aceh sih banyak dish yang coconutnya 3 macam, makanya rasanya kenceng si fermented itu si peliu. Terus ada satu lagi gue lupa namanya yang udah persisa-persan santan yang bener-bener disangrai. Ya. Ada itu juga sama santan. Ya. Nah itu jadi rasa kelapanya bener-bener kuat. Ya. Gitu sih rempahnya. Oke, wow. Very nice ya makanan Aceh. At Ipin 996. Wih, Regents Radio minta Chef Nando cerita G48. G48, G48. Yes. Jadi itu my first kolaborasi dulu pada waktu sama Ivan Wibowo, you know, right? It was our private dining / the pop-up days my lah. God. Oh, So, sama Ivan. Yes, private dining lu Private ya. dining gua lah. Lupa namanya itu long time G48, good for eats. Good for eats, yes. Oh Good my for God. eats. Gue ya. lupa. Itu di mana gue memulai karir gue di Indonesia sih. Iya, that's iya. it. Long time Lu ago. lu kan namanya Odi kan dulu. sama Odi. Sama Odi Jamil kan dulu. Sama Odi. Iya. Terus gue punya private dining Yang namanya Fair Juice. Fair Juice, that's it. Oh my God, those days. No money but we have fun. Iya, exactly. No money, aduh. Pusing. Iya awalnya private dining dulu guys. Ya, harus. Habis itu 1-2 biji kalau udah ada nama ngajak Iya. kita pop up. Iya, and then bikin restoran jadi konsultan. Yes, Itu kan mulainya kayak semuanya. gitu. Karena dulu tempat pop up aja bukan kayak spesifik tentang makanan ini makanan itu. Gue inget dulu pop up di restoran Meksiko, man. Iya, makanya. Ya Iya. gue di 21 sih. Iya, dia di 21 Cinema. Di mana? Di PS di Cinema. Wow, di yang sebelahnya itu anjir, woi, keren sih. Nomor 4, dan belajar F&B. Chef mau tanya seberapa penting seorang chef membangun relasi dengan supplier? Sangat penting. Ya, gue sampai hari ini dari dulu 2013 gue masih pakai Tokusen, Iya. gue masih pakai Java. Sampai hari ini gue terusin dan sekarang malahan the relationship is much bigger than that gitu. Iya. Terus kalau lo tahu All the Vegetable, dulu ada Green Mountain. Yes. Waktu gue pertama kali pakai dia cuma punya satu rumah. Oh my God. Lo pernah kesana kan? Iya. Ya, dia udah punya berapa? Lo tahu seberapa Gila, gede kan? gila. So Dewi, my friend, actually married with the guy Tony. Oh, oke. Ya, so dia pertama kali gue masukin ke Benedict pada waktu itu masih cuman ada satu doang. Makanya gue seneng banget. Jadi for me, Iya, dia udah grow banget wah gila sekarang. sih. Ya lu udah datang lah, Yes. gila banget ya. Jadi Gila. ya kayak gitu-gitu. Jadi ya sekarang Mazarat, Cheese. Ya, Ya, ini Jono. Jonos, Mazarat Iya. dulu pertama kali ketemu Jamie lagi jualan di organic market di Jogja. Iya. Dia baru masak cheese dengan satu dangdang. Iya. Sekarang you know how big they are. Oh my God. So for me keep the relationship until today. Dan Iya. kalau kita grow sama-sama kita grow. I think it's important. Especially ini Jono sih, gue bilang bro ke Jakarta dong. Dia bilang kayak iya, no restaurant will take me man, charcuterie. Akhirnya udah. Udah. Dan Guys kita kalau mau charcuterie board, Yes. ke Bar Luka, Ya, excellent, Yap. they're the best. Oke, pertanyaan terakhir nih, yes. Hedgehog_X7N. Saya lulusan SMA 2 tahun lalu. Saya tidak memiliki pengalaman tentang kulineri. Menjadi cook atau pastry chef adalah harapan saya saat SMP. Gagal masuk SMK Tata Boga. Ya. Dan pengen banget masuk F&B. Apa saya benar-benar harus memulainya dari dasar sebagai dishwasher atau steward? Saya tidak banyak resep makan yang saya kuasai, tapi untuk makanan sehari-hari saya cukup menguasainya. Bener gak? Menurut lo harus mulai dari steward emangnya? Pertanyaan yang bagus ya. Tapi sebetulnya window steward itu kan window lo masuk ke restoran itu lo melihat gimana restoran itu berjalan kan. Betul. Ya kan. Jadi Lo tahu barang juga. ya lo jadi tahu steward. barang, lo Iya. tahu gimana restoran itu operated lah. Iya. Jadi kalau misalnya memang lo nggak punya background bener-bener, ya there is nothing wrong with it gitu. Iya. Ya gue pernah jadi dishwasher juga. Yes, Ya, gua juga. What's so shame about that gitu. Betul. Buat gue sih sebetulnya itu sangat mulia ya. Gue justru sekarang membanggakan kalau misalnya gue ketemu anak-anak gue di dishwasher gitu, mereka kerja malas-malasan, gue bilang, lu kalau nggak bisa kerja, lu minggir aja. Gue yang jalanin tuh Yes. dishwasher lah. I can do it gitu. Yes. Jadi itu sesuatu yang gue pakai sampai hari ini. Walaupun gue dari background yang mungkin orang tua gue sekolahin gue di luar negeri dan segala macam, S1 gue bukan sekolah masak dan gue komputer, Iya. tapi gue waktu mulai di kulinari ya dari dishwasher juga. Jadi there's no shame about it. Exactly. Jadi please do. steward, pertama steward itu my favorite section.
Yes, bisa lihat semua. Yes, lu bisa lihat semua dan nggak ada yang ganggu lu. Lu cuma disodorin piring kotor sama alat masak kotor, lu cuci udah. Nggak ada tuh chef track-trackin steward, nggak ada kalau lu melakukan dengan benar. Cuma gue cuma ada satu advice sih. Kalau misalnya orang-orang yang memulai dari steward, ini gue bilang sama anak-anak surga juga, jangan lu pasif. Jadi jangan lo kayak menerima hidup lo bahwa lo akan menjadi tukang cuci piring. Jangan. Jadi selalu gangguin aja itu chef-chef lo yang di atas lo gitu. Boleh nggak gue nyoba pelan-pelan bersihin vegetable misalnya? Atau gue boleh nggak ngepak-ngepakin? Karena dengan lo memberikan suatu keinginan untuk ngelakuin hal-hal seperti itu, mereka akan realize, oh nih orang sebetulnya punya kemahuan nih, potensi nih. Maka pelan-pelan lo diajarin dan You never know. You may be the next Fernando Sindu. Nah, bukan gua. jangan. Maybe I don't know like Alan Pasar atau gimana. It started with that gitu. Betul. Jadi balik lagi buat gua, there is no such a thing or there is no shame of being a dishwasher. Jadi kalau tadi pertanyaan itu gua bilang just do it. Yes. Just do it. Tapi ini gua nggak tahu umur berapa nih. Ya kan steward tuh pekerjaan anak muda karena ngangkat, basah, lembab, capek banget. Nah itu harus dipikirkan juga. Tapi kalau gue selalu bilang di podcast ini guys, kalau mau berkarir di F&B, bukan berarti lo harus kerja di dapur, komit buat jadi profesional. Masih banyak yang lain. Banyak. Sebenarnya kalau lo mau masuk di industri F&B banyak banget. Tapi kalau mau coba ya disarankan emang kalau mulai dari, karena steward kan pengalaman yang dibutuhkan itu nggak banyak, nggak perlu lihat CV panjang-panjang, bener. gitu kan. Kalau lu belum pernah kerja di restoran sama sekali, belum tahu dapur profesional dan beda banget sama dapur masak di rumah ya. Itu lu mungkin nggak diterima kalau lu daftar jadi cook. Nggak bakal diterima. Nggak bakal diterima. Ya kan belum punya banyak banget ya ke gue juga gitu. Gue bilang gitu, oh gue nggak pernah masak gini-gini segala macam ke gue gitu. Gue bilang ya kalau nggak mau masak ya mulai dari bawah aja. It's okay. Iya, nggak apa-apa banget. Lu di sana lu tahu alat masak ini buat apa. Lu mulainya dari situ dulu. Pan ini buat apa, piring ini buat apa. Betul. Nanti dari sana, tapi lu kerjain dulu, lu selesain tanggung jawab lu. Ada waktu senggang, lu tanya atasan lu cook. Gue bantuin dah. Ini gitu. Lagi masak apa? Betul. Gitu. Tanya-tanya aja. Itu yang terjadi di restoran kita sih sekarang. Jadi banyak banget kita ada dishwasher yang sekarang udah jadi quote and quote demi chef. Dari dishwasher dia mulai waktu 2015 sama gue di Benedict. Sekarang dia udah jadi demi chef di tempat gue. Betul. Ya gue senang juga lah ngeliat growth team ya. Iyalah, it's like punya efek ke orang-orang ini menjadi better than what they can be gitu. Ya itu kan sesuatu lu nggak bisa bayar lah itu. There's no money about it. Yes. Itu loh. Jadi nggak apa-apa guys. Jadi nggak apa-apa banget. Sangat nggak apa-apa. Nanti lu kalau udah jadi chef, lu bakal kangen. Iya bener mas. Lagi meeting mulu, mikirin food cost, lu bakal kangen. Anjir dulu, kayak nggak sepusing ini. Iya, gue kayak enakan masak doang, ngeliatin pan doang. Jadi bro, enjoy. Thank you very much. Semoga Barluka sukses dan proyek Indonesian Food lu supaya lancar. Amin. Dan cepet buka. Thank you very much for your time, bro. Thank you, bro. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak ya yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita sama Chef Nando kali ini. Please visit Barluka. Coba ini payahnya kalau lagi pas harinya. Ya kan, charcuterie Tribord. Beda-beda. The eclair is amazing, bro. Thank you. Follow Instagramnya di Barluka. Yes. Instagram lu di mana, bro? Fernando Sindu. Bisa diskusi sana DM. And thank you very much guys. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast, YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. We'll see you next time. Thank you. Bye-bye. Thanks bro. Thanks bro. Thank you. Thank you.